Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah alat bantu gambar digital untuk antar muka aplikasi. Ya, pada materi kali ini kita akan membahas tentang Figma, yaitu aplikasi untuk desain dan UI prototyping. Ya, jadi di sini kita akan membahas fokus pada proses prototypingnya. Ya, pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang proses desain menggunakan Figma. Jadi hari ini kita akan fokus lebih kepada desain prototype. Ya, di sini ada contoh yang sudah saya coba buat. Nah, sebenarnya di sini desainnya sendiri saya menggunakan template yang sudah ada ya, Food Delivery App UI Kit. Ini saya dapatkan melalui community. Jadi kalau misalnya mau mencari berbagai macam template yang sudah ada sebelumnya, bisa diakses melalui misalnya kita buka Figma-nya. Ya, kemudian di bagian community, di sini ada berbagai macam jenis plugin ya yang dapat membantu kita dalam proses wireframing, prototyping, UI design, icon, logo, apapun itu. Di sini banyak yang free, ada pun yang berbayar juga ada. Cuma di sini kita akan menggunakan yang gratis saja karena di sini kita akan membuat desain untuk mobile apps. Jadi saya akan menggunakan UI Kits di sini ya karena kita untuk mendesain UI-nya. Kemudian untuk mempermudah pencarian, saya karena desainnya untuk Android, saya cari di Android, misalnya Android UI Kits gitu. Saya search aja langsung, kayak misalnya seperti itu ya. Atau Android UI, misalnya. Ya, ini dia di app UI yang saya pakai dalam proses pembuatan materi kali ini ya. Langsung aja klik duplicate. Ya, maka kita akan membuka file atau file Figma baru untuk template yang kita download. Sebenarnya di sini teman-teman bisa pakai langsung template ini tergantung dari license-nya ya. Di sini license under CC BY 4.0. Jadi sebenarnya boleh dipakai asal dikredit orangnya ya. Nah, langsung aja di sini kalau dilihat kan ada di beberapa desain untuk web, kemudian untuk desktop, dan kemudian di sini untuk mobile-nya. Kebetulan di sini menggunakan iPhone 11 frame-nya. Di sini udah ada yang saya coba buat pertama ya untuk keperluan materi ini. Jadi kalau ini saya klik play, maka langsung ke presentation. Ya, kelihatan di sini langsung ada UI-nya muncul, get started. Ada beberapa memang masalah typo, nggak masalah. Di sini kita skip. Pada saat kita klik di suatu tempat, di situ ada sedikit highlighted area yang bisa diklik ya. Ini saya klik area yang nggak bisa diklik, saya klik login, maka akan pindah ke sini. Oke, ada penggunaan overlay. Kemudian di sini misalnya saya ingin klik search, spicy chicken. Kemudian di sini misalnya saya klik back, bisa ke bagian profile misalnya. Misalnya ke bagian card, kosong, start ordering, back, profile, edit profile, back, kemudian di sini misalnya saya klik search tadi, di sini bisa juga untuk vertical scroll ya maupun horizontal scroll nanti. Oke, nanti kita setting ya untuk bagian-bagian yang memang belum ada di sini. Oke, langsung aja kita coba ya untuk proses UI prototypingnya. Nah, mungkin kalau lebih mudah untuk membayangkannya, bayangkan seperti hyperlink di PowerPoint ya. Di situ kan apabila kita mengklik suatu image atau button atau gambar atau teks yang sudah kita berikan hyperlink, maka kita akan langsung ke bagian tersebut sesuai dengan tujuan yang kita berikan. Nah, cuma di sini lebih kompleks ya, dalam artian sebenarnya banyak animasi-animasi yang bisa kita berikan agar terlihat lebih fluid dalam proses perpindahan dari satu laman ke halaman yang lain. Langsung aja, di sini dari template yang sudah saya download, kita mulai. Nah, pertama-tama kita harus tentukan halaman pertama dari aplikasi kita. Kebetulan di sini ada kayak splash screen ya. Ini Well Online Food for Everyone. Ini ceritanya adalah halaman pertama dari aplikasinya. Jadi langsung aja saya klik frame-nya ya. Jadi yang kita bisa prototyping adalah bagian frame ya. Jadi hati-hati dalam proses desain nanti usahakan pasti kita dalam membuat
desain UI-nya pasti menggunakan frame terlebih dahulu ya, karena yang bisa di prototype adalah frame. Langsung kita klik frame-nya, boleh di sini atau di sini ya. Ini halaman pertama, kemudian klik prototype. Ya, di sini interaction-nya masih kosong. Ya, jadi kita langsung aja di sini kita langsung aja pada saat kita pilih frame-nya di situ ada kayak kelihatan kayak bulat ya, bisa ada tanda plus, langsung saya klik drag, saya bawa ke bagian sini ya. Nah, jadi di sini saya inginkan adalah karena ini adalah splash screen, jadi saya nggak ada interaksi ya. Saya ingin cuma beberapa detik setelah ditampilkan akan langsung pindah secara otomatis ke halaman selanjutnya. Jadi sekitar 800 millisecond, jadi mungkin sekitar 8 detikan lah sekitar itu ya. Kemudian navigate to iPhone 11 Pro Max 1 ya, itu adalah nama frame-nya ya. Kemudian animation-nya dissolve ya, biar terlihat lebih apa namanya, lebih fluid. Pakai ease out aja nggak apa-apa, boleh juga pakai izin, terserah. Nah, kemudian dari sini saya ingin ini adalah halaman awalnya. Jadi yang pertama kali muncul adalah halaman ini untuk get started. Langsung aja kita bukan frame-nya ya, tapi yang kita butuhkan di sini adalah si button-nya. Nah, teman-teman bisa lihat di situ ada untuk frame-nya, di sini ada untuk button. Jadi saya ingin yang diklik itu bukan layarnya, tapi si button. Oke, get started ini yang diklik nanti untuk pindah ke halaman selanjutnya. Jadi langsung aja dari sini pada saat dia menekan si get started ini, kita klik drag ke halaman kedua, ya, yaitu halaman loginnya. Nah, di sini kebetulan memang sudah disediakan desain bahwa sudah ada email address, sudah ada password. Ya, jadi seperti itu kita kira-kira juga desainnya. Nah, di sini pun animationnya masih menggunakan dissolve ya. Silakan kalau mau coba yang lain ya, misalnya di sini saya pakai move in deh. Ya, jadi di sini teman-teman bisa lihat animasinya ya. Atau mau pakai move out gitu ya. Biasanya kan move out kalau misalnya dia pergi, tapi di sini kita pakai move in aja. Bisa geser kiri, geser kanan, geser bawah, geser atas. Di sini mungkin geser atas aja dulu karena diklik yang bawah jadi seakan-akan kayak ke atas. Bisa ya ditentukan mau berapa detik ya untuk animasinya. Bisa pakai ease out atau ease in ya. Kemudian langsung aja di sini kita lanjut. Ya, nah sebenarnya proses navigasinya sendiri bisa kita atur ya, mau navigate to, open overlay atau swap with. Di sini karena kita memang mau mengarahkan dia ke apa namanya, ke halaman selanjutnya, jadi kita pakai navigate to. Nah, kemudian di sini interaksinya apa? Ada on tap, on drag, while hovering, while pressing. Ada mouse enter, mouse lift, tapi di sini karena memang kita ingin dia ngetap dan ini memang menggunakan mobile, jadi kita pakai on tap aja. Kecuali mungkin kita pakai mouse ya, ada while hovering, while pressing, itu kalau kita pakai mouse ya. Nah, ini on tap, langsung aja ya. Di sini kita kalau selanjutnya adalah button login ya. Jadi pada saat kita sudah login, kita langsung menuju ke halaman pencarian makanan. Di sini langsung aja saya klik si button loginnya, klik plusnya dan drag ke halaman ketiga. Ya, nah di sini kita sama ya, bisa tentukan animasinya mau pakai move in juga kah, mau pakai move out kah ya, mau geser ke bawah kah, atas kah, terserah ya. Teman-teman bisa atur sendiri biar kelihatan lebih fluid. Nah, cuma di sini ada banyak hal yang harusnya bisa ditekan ya. Nah, pertama-tama kita tentukan adalah ini si bagian sini sebaiknya ada untuk scrolling ya. Di sini ada overflow ya. Kelihatan di sini ada spicy, harusnya ada makanan tambahan di sini. Kita scrollingnya adalah horizontal scrolling, jadi nanti dia bisa nge-scroll secara horizontal di bagian sini. Cuma sebenarnya desainnya sendiri di sini seharusnya ada grup ya. Cuma nggak masalah, saya cuma menunjukkan aja karena pada saat dia nggak di grup di sini nanti yang bagian yang lain bakal scroll, cuma nggak masalah deh. Oke, di sini ada beberapa button yang harus kita setting juga selain ini ya. Kelihatan di sini ada veggie bakal ke sini, kemudian ada foods, drinks, snacks. Nah, di sini mungkin cuma desainnya cuma untuk foods dulu aja ya karena memang ini untuk contoh saja. Ini adalah halaman home-nya. Ya. Kemudian di sini karena kita ingin misalnya pertama adalah untuk makanan. Pada saat si user nanti ngetap makanan, kita ingin dia ke halaman makanan detailnya.
Jadi kalau mau sebenarnya bisa pakai dua cara, bisa pakai overlay atau pakai navigator tuh. Cuma kebetulan kalau di sini sudah menggunakan design frame, sebaiknya memang pakai navigator aja. Langsung aja klik plus, bawa ke halaman ini. Boleh pakai move out lagi, atau mungkin biar nggak move out terus, boleh pakai yang lain. Misalnya mau pakai push, silahkan. Pushnya mau ke arah mana? Navigator itu on tap. Kemudian di sini selanjutnya, pada saat si user sudah ngetap sini, apa navigasi selanjutnya yang bisa dilakukan? Di sini ada tombol back ya. Tombol back ini apabila kita ingin kembali ke halaman sebelumnya. Jadi, nah, cuma begini ya, pada saat kita di halaman keempat ini, bisa jadi nanti kita datangnya dari halaman sini atau kita datangnya dari halaman kelima. Bisa aja halaman kelima ini juga datangnya ke sini kan. Ya, tapi kalau kita langsung klik back dan saya arahkan ke sini, ya, yang jadi masalah adalah pada saat saya melakukan hal ini, setiap kali saya menekan tombol ini dia akan kembali ke sini, tapi tidak bisa kembali ke sini. Ya, nggak bisa kembali ke halaman kelima, dia hanya bisa kembali ke halaman ketiga. Agar dia bisa juga kembali ke halaman kelima, oleh karena itu kita harus di sini interaksinya bukan navigate to, ya, tapi kita bisa pilih di bagian navigate to ini adalah click back, ya. Maka dia akan kembali ke arah datangnya tadi, ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya dia Veggie Tomato Mix ini detailnya diklik dari halaman 3, maka click back ini akan kembali ke halaman 3. Begitu juga dengan pada saat dia datang dari halaman 5, maka dia akan pada saat diklik back dia akan kembali ke halaman 4. Sedikit banyak ini akan membantu kita dalam proses navigasinya. Oke, kemudian di sini selanjutnya, misalnya kalau kita add to cart ya, kita masukkan makanan ini ke dalam cart, maka dia akan mengarah ke dalam cart ya. Langsung aja saya klik plus, arahkan ke sini. Ya, mungkin di sini animasinya nggak saya rubah-rubah dulu aja, biarin aja dulu seperti ini mungkin. Tapi kalau mau dirubah-rubah silahkan nanti teman-teman silahkan ekspor lebih jauh sendiri ya, biar animasinya lebih kaya. Nah, di sini kembali lagi saya akan kembali ke halaman ketiga. Di situ masih ada beberapa button yang belum saya setting. Saya langsung aja, misalnya di sini ada lambang profile, saya klik plus, kemudian bawa ke halaman 6 untuk profile. Kemudian di sini ada untuk back-nya lagi sama ya. Untuk menambah ke interaksi kita bisa klik plus di situ memang ya. Cuma yang jadi masalah adalah kalau kita klik plus, kita harus mengarahkan dia ke halaman yang kita ingin tuju. Tapi kan ini kan tombol back ya. Yang kayak saya informasikan tadi, kalau tombol back sebaiknya menggunakan interaksi back yang dimana dia akan kembali ke arah datangnya tadi. Jadi klik aja di sini buttonnya, kemudian klik interaction di sini ya. Tap ini diklik, on tap dia akan back. Oke, seperti itu. Nah, di sini juga ada pilihan untuk edit informasinya. Jadi bisa misalnya di sini untuk ngedit informasi kita akan ke detail di bagian sini misalnya. Langsung aja klik icon ini. Oke. Interaction, on tap, navigate. Oops, sorry. Ini biar nggak terlalu kecil. On tap, navigate to profile edit ya. Sama halnya ini kita akan pakai back juga. Tap back. Oke. Ya, tergantung dari proses desain kita sendiri ya. Sebenarnya sebaiknya memang kita melakukan prototyping untuk desain kita sendiri agar lebih mudah dalam proses prototypingnya. Namun di sini untuk mempermudah proses pemberian materi, jadi saya menggunakan template saja. Nah, selanjutnya di sini ya, kita kan ingin nge-search ya. Pada saat menekan tombol search, kita akan di sini kita akan menggunakan template aja langsung, sudah ada search-nya. Maka pada saat menekan tombol search icon, maka kita langsung ke halaman kelima seperti itu. Ya. Oke, ini juga sama, back-nya akan saya kembalikan ke back. Nah, di sini ada overflow ya, jadi ada konten yang melebihi dari frame ke arah vertikal. Jadi
Halaman kelima, overflow behaviornya saya kasih vertical scrolling. Ya, oke, kira-kira seperti itu. Nah, enaknya di Figma ini setelah kita membuat prototyping tadi, jadi ada arah panah ini yang membantu kita apabila ada button yang ingin kita animasikan tapi belum kita lakukan, ya. Bisa dicek di bagian situ. So, di sini ada untuk history, ya. Jadi kalau klik history, langsung aja ke bagian halaman 15 seperti itu. Kemudian ini kalau back lagi, tab, back, sama halnya untuk order. Ini ada di bagian sini. Plus order. Kalau misalnya ordernya belum ada, direction, tab, back. Kemudian, nah misalnya untuk start ordering kan berarti kita ke halaman awal lagi, kita ke home. Saya bawa ke sana aja. Sama halnya untuk ini. Ya. Oke. Nah, kemudian apa lagi yang belum? Di sini kita sudah misalnya dari cart tadi ya. Kita cart ada pilihan untuk complete order ya. Misalnya kita ingin menyelesaikan order kita langsung ke halaman ke 8 dulu ya untuk menentukan apa namanya alamat pengiriman. Ya. Oke, di sini kalau mau ngebrek lagi, introduction, tab, back. Kemudian setelah di sini sudah menentukan delivery, maka kita langsung lanjut ke proceed payment. Di sini ke halaman 9. Ya, ini juga saya akan berikan back. Oke. Nah, sini juga sama, saya kasih back juga di halaman 9. Interaction, tab, back. Nah, kemudian di sini ada pilihan untuk proceed to payment. Pada saat kita sudah memilih paymentnya, maka kita bisa klik di sini, langsung plus halaman 14. Oke. Nah, oke. Nah, di sini sebenarnya order kita sudah selesai ya. Oke. Nah, cuma di sini ada tambahan misalnya untuk overlay. Nah, sebenarnya di sini kalau kita pakai overlay juga bisa. Tapi nggak apa-apa deh pakai Navigate juga silahkan. Nah, mungkin yang overlay bisa untuk ke halaman 10 ini ya. Jadi misalnya ada yang pencet menu di atas kiri. Ya, misalnya di sini, menu yang di sini. Di bagian sini dah ya. Kita bisa ke arah halaman berapa nih? Halaman 10. Kalau ada yang pencet menu, kita ke halaman 10 di sini tapi menggunakan open overlay. Overlaynya di top left aja. Kemudian close when clicking outside, add background behind overlay, animationnya dissolve. Oke. Nah, di sini pun ada beberapa button yang kita bisa arahkan juga. Misalnya dari button profile. Ya. Ini kita ke my profile yang di atas aja. Sebentar loh. Tadi profile ada di halaman sini. Ya. Kemudian order ada di bagian sini. Kemudian over and promo nggak ada, privacy policy nggak ada, security nggak ada. Ini mungkin untuk sekedar informasi tambahan aja. Nah, kemudian misalnya di bagian search ini sebenarnya ada dua ya. Ada untuk ke bagian sini kita bisa tambah satu lagi. Saya klik plus,
Tapi di sini, oke, sebentar. Oke, gak apa-apa. Nah, di sini kan saya pakai button ya. Di sini saya akan coba pakai yang search. Di sini pada saat saya klik yang halaman berbeda, saya klik search. Di sini misalnya item not found, saya taruh di situ bisa. Nah, untuk back sebenarnya ada yang cara lebih mudah ya. Kalau kita klik ini, klik plus, dan di situ ada muncul icon tambahan ya, ada untuk nge-back. Jadi lebih mudah dalam proses back daripada kita harus klik plus, kemudian pilih tab, kemudian klik back gitu ya. Jadi lebih mudah. Nah, halaman ini muncul apabila dan kita nggak ada, kemudian ini kalau over kita nggak ada ya, over ini tadi ada di bagian over and promo, saya arahkan ke sini, kemudian untuk back saya arahkan juga ke sini. Oke, nah kira-kira udah semua halaman ya. Langsung aja kita coba untuk jalanin prototipenya. Present, delay beberapa saat, kemudian lanjut ke halaman selanjutnya ya. 1, 2, 3 ya, sekitar 3 detik. Klik get started, langsung ke halaman login. Klik login. Nah, di sini ada food, drinks. Kalau saya klik search, maka langsung ke bagian spicy chickens. Saya back. Saya klik search di sini, item not found. Saya back lagi, profile seperti itu. Marfisik dosa, kalau mau ganti orders. Nah, ini tadi kita belum update setting ya untuk buttonnya. Saya back lagi. Nah, di sini ada untuk veggie tomato mix. Saya klik, saya back misalnya, search di bagian sini, veggie mix. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, pada saat saya back di bagian sini dia akan back ke halaman 5. Tapi kalau saya back di bagian sebelumnya di sini, dia akan back ke halaman tempat dia datang, seperti itu kira-kira. Saya add to cart ya, kemudian saya complete order, proceed to payment, maka akan muncul checkout, proceed. Nah, harusnya di situ lanjut ya. Cuma di sini karena kita tidak memberikan apa namanya, ini ada akhir halaman dari desain kita. Di sini kita nggak bisa kembali kemana-mana ya. Nah, sebenarnya sebaiknya kalau kayak gini mending dibuat sebagai overlay ya. Jadi istilahnya kita nggak perlu ngebuat frame baru ya. Jadi kita bisa menggunakan frame yang sama untuk mengakses overlay tersebut. Ini untuk item not found tadi. Jadi kalau misalnya teman-teman lupa untuk memberikan desain untuk bagian UI tertentu framenya, kita juga bisa klik previous dan next di bagian bawah sini ya. Tapi sebaiknya memang desainnya semua bagian button yang sudah didesain memiliki navigasinya agar lebih memudahkan dalam proses prototyping. Oke, mungkin coba saya bahas sedikit tentang overlay ya. Tadi saya sudah ngebuat overlay untuk bagian yang ini, halaman 10, aksesnya dari main menu di halaman 3. Jadi saya play lagi misalnya. Oke, get started, login di nah ini. Oke. Nah, di sini sebenarnya kalau mau dibilang overlay juga bukan overlay ya, karena dia merupakan frame-nya sendiri. Jadi langsung menutupi semua. Jadi saya nggak bisa back. Nah, backnya pun di luar HP. Itu memang nggak mungkin juga seharusnya ya. Jadi dalam proses pembuatan overlay juga kita harus hati-hati ya. Oke, misalnya sini saya back lagi. Nah, seperti ini profile. Nah, jadi kita bisa mengakses halaman-halaman yang berbeda dari button-button yang berbeda gitu ya. Jadi tergantung dari arah navigasi yang kita berikan. Nah ya, sebenarnya untuk membuat ini lebih menarik, silakan coba menggunakan berbagai macam jenis animasi yang ada di sini. Bukan hanya dissolve, bisa menggunakan move in, move out, push, slide in, slide out ya. Sini ada berbagai macam jenis animasi yang bisa kita berikan agar lebih mempercantik atau lebih enak alur perpindahan
halaman-halaman yang ada pada desain kita nanti. Nah, misalnya di sini ya, ini sebenarnya enaknya jadi overlay ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi misalnya untuk bagian-bagian ini sebaiknya dibuat jadi satu grup misalnya kayak gitu ya. Saya coba aja dulu. Oke. Ya, ini saya buat jadi satu grup. Ctrl G, kemudian saya bawa keluar. Nah, misalnya di sini saya proceed to payment, tapi saya arahkan, oke, di sini harus juga berupa frame ya, jadi pastikan dia ada di dalam frame. Frame-nya kita buatin aja langsung di atasnya. Apa? Frame-nya sendiri bisa kita desain ada ininya ya biar nggak ngotak. Frame juga kita bisa kasih rounded corner ya. Oke, biar lebih cantik. Nah, kemudian di sini proceed payment-nya di bagian prototype saya ke arah sini aja ya, tapi pakai sorry. Di sini karena udah ada sebelumnya on top, jadi ini saya hapus aja. On top, open overlay. Nah, overlay sendiri kita bisa tentukan dia mau di center, left side, bottom side, atau di bagian yang kita inginkan. Kita kalau klik manual, kita bisa tentukan dia bakal muncul di bagian mana ya. Misalnya ini tepat di bagian tengah. Kalau misalnya tepat di bagian tengah, sebaiknya open overlay-nya langsung aja klik di bagian sini ya, centered aja. Kemudian close when clicking outside, add background behind overlay. Kemudian animation-nya dissolve ya. Jadi di sini dari halaman 9 misalnya kalau saya coba langsung ya di halaman 9. Nah, di sini kalau saya klik proceed to payment, maka di situ dia akan muncul sebagai overlay. Dan kalau saya klik di luar area overlay, maka dia akan keluar dari overlay tersebut. Overlay-nya akan ke exit. Ya, kalau kita mau sebenarnya kalau pencet cancel misalnya keluar gitu ya, bisa juga kita setting kayak gini, cancel di bagian oke. Oke, ini cancel back gitu ya, atau close overlay ya. Di bagian proceed ini sebaiknya memang kita buat halaman saja, misalnya dibuat desain satu lagi yang menyatakan bahwa order sudah berhasil dan akan dikirimkan makanan gitu ya. Sebaiknya seperti itu biar kelihatan untuk desain prosesnya itu beres dari awal proses pemesanan sampai akhir. Nah, memang di sini rada jelimet ya proses istilahnya perpindahan-perpindahannya. Memang dalam proses wireframing atau pembuatan UI desainnya nanti sebaiknya memang antara satu desain halaman ke halaman yang lain sebaiknya apabila dia dalam satu proses sebaiknya dibuat bersebelahan. Jadi dalam proses pembuatan prototypingnya nanti nggak bakal terlihat terlalu rumit seperti ini. Bisa lebih simple ya. Jadi itu adalah materi untuk prototyping kita ya di Figma. Nah, kemudian satu lagi sebenarnya kalau teman-teman nanti dalam proses pembuatan nanti ya pada saat sebagai front end developer mungkin di mata kuliah selanjutnya untuk pemrograman web dasar gitu ya misalnya. Nah, di situ nanti belajar tentang HTML dan CSS. Nah, di sini misalnya butuh kontainernya nih. Ukuran kontainer segini berapa nih pixelnya? Ukuran warnanya apa untuk kode CSS? Ya, bisa klik di bagian inspect. Di situ ada informasinya ya untuk rectangle 7 ini. Ada color, misalnya butuh informasi warnanya untuk RGB, untuk hexa atau untuk kode CSS-nya. Kode hue, saturation sama level atau hue, saturation sama brightness. Di sini bisa diakses ya untuk color. Kemudian untuk kode CSS-nya, misalnya di sini ada positionnya absolute, width, height, left, top-nya ada informasinya di sini. Kemudian background border radius-nya ada juga.
Ini untuk kode CSS. Misalnya untuk kode iOS bisa juga lihat di sini, tinggal di bawah aja, misalnya langsung aja di copy, di paste ya di tempat framework tempat pengerjaan kalian nanti dalam proses desain atau proses langsung sebagai programmer front end-nya. Ya, sama halnya juga di berbagai macam hal yang sudah kalian buat di sini, bisa kalian lihat codingannya untuk device target kalian. Untuk web CSS, untuk mobile bisa Android atau iOS salah satu ya. Atau bahkan kalau mau develop ketiga-tiganya juga bisa ya. Cuma di sini kembali lagi karena memang Figma untuk aplikasi desain, jadi di sini hanya memperlihatkan informasi desainnya ya. Tapi untuk interaktivitasnya sendiri, teman-teman memang harus mempelajari framework yang digunakan ya. Bisa pakai JavaScript misalnya untuk Android atau untuk web gitu ya. Kemudian beda lagi untuk iOS ya. Jadi yang di sini memang ditampilkan lebih ke arah desainnya sendiri. Jadi bisa digunakan dalam proses minimal membantu dalam proses pembuatan front end web desainnya misalnya atau Android UI design. Kemudian di sini tadi untuk masalah prototyping, misalnya untuk bagian horizontal scroll atau vertical scroll atau bahkan button event gitu istilahnya, itu semua kan lebih ke arah programming ya, atau scripting ya. Jadi itu sendiri merupakan ranah yang berbeda dari proses desain. Silahkan itu nanti dapat dipelajari di mata kuliah pemrograman web dasar dan mungkin nanti di pemrograman mobile dasar ya di semester selanjutnya. Oke, demikian untuk materi Figma prototyping. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.